muridnya di dalam perjalanan kadang perginya diminta untuk bersama-sama beramai-ramai membaca kitab Sofwatuz Zubat. Itu terdiri dari bait-bait syair yang isinya adalah di dalam fikih, ma'dham di dalam fikih. Terkadang beliau juga meminta untuk menghitung sunnah-sunnahnya sholat. Dari Masile ke Tarim itu sampai mereka berhasil menghimpun 1000 sunnah di dalam sholat, ya enggak? Mungkin kalau sholatnya 1 rakaat, ya sunnahnya kan nggak berulang. Kalau kayak sholat duhur 4 rakaat kan ada sunnah yang berulang, itu yang dihitung menjadi banyak. Baik, dan kita jelasin kemarin. Nah, rukun itu dibagi menjadi 4 lagi. Ada berapa rukun? Kemarin ada mengatakan 13, ada mengatakan 14, ada mengatakan 17, 18, 19 dan yang lain. Cuman yang sepakat adalah 13 tadi. 13 tidaknya ada semua. Karena yang menganggap 14 ditambah tumaknina, yang menganggap 17 tumaknina jadikan 4. Yang menganggap 13 tumaknina itu tidak dijadikan rukun mustaqil, rukun tersendiri, akan tetapi dianggap syarat di dalam rukun. Artinya rukun yang disyaratkan untuk tumaknina di dalamnya, tanpa tumaknina rukun itu tidak sah. Walaupun dilakukan seperti nggak dilakukan. Rukunnya nggak sah secara otomatis, sholatnya tidak sah. Nah, tumaknina bakal datang disyaratkan di dalam ruku, i'tidal, duduk di antara 2 sujud dan sujud 2 kali. Di dalam 4 hal ini ya. Baik. Jadi perbedaan angka itu kata ulama khilafnya lafzi, cuma sekedar lafaz saja berbeda. Maknanya sama. Mau disebut rukun, mau disebut syarat di dalam rukun, kalau nggak didatangkan nggak sah juga sholat. Dalam madhab kita walaupun sholat sunnah atau sholat wajib, kalau nggak salah ada yang menukil dari madhab Imam Abu Hanifah, sholat sunnah nggak disyaratkan tumaknina, sholat wajib disyaratkan. Ala kulhal dalam madhab kita nggak sah tanpa tumaknina. Mau sholat tarawih, mau sholat yang lain. Baik. Nah, kemarin yang 13 itu dibagi lagi menjadi 4. Ada rukun qalbi, rukun yang wajib mengerjakan rukun itu adalah hati, yaitu niat. Kemarin kita baru singgung sedikit, insya Allah hari ini kita bedah tentang masalah niat. Yang kedua adalah rukun qauli, rukun yang berupa ucapan. Ada 5 kemarin ya. Takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah. Takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah tahiyat akhir. Yang keempat, sholawat setelah tahiyat akhir. Yang kelima adalah mengucapkan salam. Oke, cuman 5 ini rukun, cuman 5 ini yang diwajibkan. Artinya kalau ada ucapan-ucapan sholat yang lain yang nggak diucapkan, yang tidak didatangkan, cuman 5 ini didatangkan dengan baik dan benar, maka hukum sholatnya sah. Jadi kalau orang takbir mau ruku nggak takbir, nggak Allahu Akbar, diam aja, berarti sah. Karena itu takbiratul ihram kan yang pertama kali aja. Nggak baca surah setelah Al-Fatihah, sah. Karena itu bukan rukun. Tidak membaca tasbih di dalam ruku, karena bukan rukun. Tidak membaca doa iftitah, nggak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Tidak baca doa duduk antara 2 sujud, tidak membaca zikir di dalam sujud atau tasbih di dalam sujud, dan zikir-zikir yang lain termasuk kunut dan yang lain. Itu sunnah. Jadi kalau tahu rukun cuma 5 ini, kalau yang lain tidak didatangkan, oh berarti itu sunnah, yang nggak masalah gitu. Jadi paham. Cuma kalau 5 ini bermasalah, ini 5. Bagian yang kedua, yang ketiga daripada bagian rukun itu rukun fi'li, yang merupakan perbuatan. Fi'li perbuatan ya. Yang pertama, berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu. Jadi berdiri itu yang pertama syaratnya bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya bisa duduk, kalau nggak tiduran, itu ada prosesnya. Dan dalam sholat wajib, berarti sholat sunnah tidak diwajibkan. Dengan kata lain, dalam sholat sunnah rukunnya berkurang, karena berdiri cuma wajib di sholat wajib. Cuma afdalnya berdiri di sholat sunnah. Selanjutnya yang kedua adalah ruku. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat adalah sujud 2 kali. Yang kelima duduk di antara 2 sujud. Yang terakhir adalah duduk untuk tahiyat akhir, dan semua ada syaratnya. Yang terakhir, bagian keempat daripada pembagian rukun adalah rukun maknawi. Maknawi ini tidak kerjaan hati, tidak berupa ucapan, tidak berupa perkataan, akan tetapi adalah tartib, maka disebut rukun maknawi. Harus berurutan. Cuman kemarin kita ada kekeliruan ketika kita jelaskan, kalau orang lupa Al-Fatihah di rakaat yang pertama, ingatnya di rakaat keempat, kita katakan berarti harus nambah 3 rakaat. 3 rakaat itu keliru. Benar adalah menambah satu rakaat. Kemarin udah diupload ya di channel kita di YouTube. Itu di menit ke 26 detik, 20 menit 6 detik ya di Bapak. Itu bisa diedit nih. Keliru. Yang benar adalah dia cuma tambah 1 rakaat aja. Jadi kalau ada orang kurang baca Fatihah di rakaat yang pertama, ini di pembahasan
pembahasan sujud sahwi sebenarnya, bab sujud sahwi. Rakaat yang pertama, kemudian dia di ruku nggak ingat, di i'tidal nggak ingat, di sujud juga nggak ingat, kemudian dia berdiri untuk rakaat yang kedua. Di rakaat terakhir baru ingat rakaat pertama kurang Fatihah. Ketika berdiri di rakaat yang kedua, rakaat kedua ini melengkapi kekurangan Fatihahnya dia. Jadi rakaat yang pertama itu nggak dihitung, ini baru rakaat satunya 1, 2, 3, berarti 3-nya sah, yang satu aja yang awal nggak sah, tinggal tambah 1 rakaat. Itu yang benar ya, kemarin itu keliru. Baik, sekarang masuk tadi kemarin kita katakan ada 13 rukun di dalam sholat. Yang pertama dalam kitab ini ya, dan pembagian ada angka-angka jumlah rukun itu ada berapa, 13, 14, 17 dan yang lain, itu kebanyakan khilaf lafzi. Ada pun tambahan-tambahan yang melebihi dari 17 itu tidak semua ulama sepakat ya. Tidak semua ulama sepakat itu. Kalau Imam Ghazali malahan mewajibkan khusyuk di dalam sholat ya enggak. Nah kita nggak khusyuk dalam sholat ya bisa batal semua. Cuman sebagian orang mengatakan Imam Ghazali itu menyaratkan khusyuk di dalam sholat di juz'in min sholatih, di sebagian sholatnya aja, nggak seluruhnya, nggak dari awal sampai akhir. Kalau dari awal sampai akhir menurut Imam Ghazali nggak ada yang sah sholat kita. Mau diulangin berapa kali kita sholat ya. Di sebagian sholatnya disyaratkan khusyuk menurut Imam Ghazali. Tambah lagi Imam Ghazali rukunnya. Nggak wajib kebanyakan ulama ya enggak. Kalau wajib kebanyakan ulama ya, model kita sholat aja lupa rokaatnya berapa ini terkadang. Jadi sering sujud sahwinya sholat. Baik, makanya untuk keluar dari pendapat Imam Ghazali ini upayakan khusyuk walaupun sedikit. Ya bagusnya sih keseluruhan nih. Karena bakal datang di dalam sunnah-sunnahnya sholat disebutkan. Baik, sekarang rukun yang pertama adalah niat kemarin ya. 5 marrah fil wudu. Alasannya sebagaimana yang telah lewat di dalam pembahasan wudu. Kita flashback sedikit tentang pembahasan wudu ya. Di kitab yang sama didatangkan di sana beberapa adillah atau dalil yang berkaitan dengan niat. Di kitab Manhajul Qawaid sendiri syarahnya Muqaddimat al-Qadraniyah oleh Syekh Ibn Hajar mengatakan hadisnya alasannya karena hadis innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal ibadah bergantung dengan niat. Imam Syafi'i mentafsirkan hadis ini maknanya sesungguhnya sahnya ibadah bergantung dengan niat. Artinya kalau nggak niat nggak sah. Sebagian mengartikan hadis itu bukan sahnya, akan tetapi kesempurnaan ibadah bergantung dengan niat. Kalau untuk kesempurnaan berarti bukan pondasinya, bukan pondasi ibadah berarti. Artinya nggak wajib. Yaitu Imam Abu Hanifah yang mentafsirkan hadis itu. Kayaknya banyak dalam hadis dalam madzhab Imam Abu Hanifah mungkin tidak diwajibkan nih. Nah untuk Imam Syafi'i wajib niat secara umum, kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak disyaratkan niat. Oke, berarti yang keluar seperti baca Quran, apakah harus niat? Aku niat membaca nawaitu an aqra'ul Quran, nawaitu qira'atul Quran li nafsi. Nggak ada kan? Mikir juga nggak ada nih niat. Nah ini tetap dapat pahala. Kalau yang lain nggak dapat pahala kalau nggak niat. Imam Syafi'i mendatangkan dalil lain yang menguatkan pendapatnya beliau ini. Antaranya di hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, la amala liman la niyatalah. Tidak ada amal bagi orang yang tidak berniat di dalam amal tersebut. Tidak ada amal. Menafikan amal atau menafikan sahnya. Kalau nggak sah amalnya berarti nggak ada amal ibadahnya. Itu selanjutnya juga ada hadis lagi diriwayatkan di dalam Sunan Al-Kubra dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, laisa lil mar'i min amalihi illa ma nawa. Tidaklah seseorang mendapatkan apapun dari amal ibadahnya kecuali apa yang diniatkan. La amala illa biniyatin. Tidak ada amal kecuali dengan niat. Terus khabar sahih muttafaqun alaih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di dalam sunannya. Innaka di dalam Jami' Sahih. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah Ta'ala illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah dengan bermaksud hanya menginginkan keridhaan Allah, melainkan engkau akan diberikan pahala. Berarti sedekah apakah yang dapat pahala? Sedekah yang diniatkan hanya untuk Allah, nggak dapat pahala. Di sini menafikan pahala. Berarti di dalam kaidah umum di dalam usul
Al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil, yang dijadikan tolak ukur itu umumnya lafaz, bukan khususnya sabab. Untuk nafkah aja wajib untuk niat, akan tetapi umum karena konteksnya itu adalah ibadah, jadi semuanya masuk. Dan juga hadis dari Ibn Majah, innama yub'atsun nasu ala niyyatihim, sungguhnya manusia akan dibangkitkan di hari kiamat bergantung dengan niat-niatnya mereka. Rawahu Muslim bimakna, ini Ibn Majah, cuman Imam Muslim juga meriwayatkan lafaznya berbeda, cuman maknanya sama. Dalam kabar yang dhaif, niatul mu'min khairun min amalih, niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Niatnya seorang mukmin lebih baik dari amalnya, karena dalam satu waktu bisa meniatkan banyak niat. Kemudian juga niat itu cuma dia dan Allah yang tahu, lebih aman daripada riya. Baik, wa hiya mu'tabaratun hina wa bisa adil abwab. Di semua bab dia bakal masuk. Jadi banyak bab yang mewajibkan nih niat, mensyaratkan niat. Dan niat itu sendiri ada macam-macam di dalam disebut haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hakikatnya niat itu lughatan mutlaqul qasd, secara bahasa bermaksud aja, niat itu bermaksud. Cuman secara syar'i qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, bermaksud untuk sesuatu, cuman maksudnya itu, maksud ini yang kita namakan niat, harus berbarengan dengan perbuatannya. Maksud yang dibarengin dengan perbuatannya, atau maksud yang didatangkan di awal perbuatan, bukan sebelum berbuat, di awal perbuatannya, itu yang disebut niat. Kalau enggak dinamakan azm. Kalau kita buatnya entar, maksudnya sekarang, itu namanya azm. Kalau Allah alam dalam bahasa Indonesia kayaknya kita nggak bedain, mau berbarengan mau nggak berbarengan disebut niat. Aku ada niat kalau dapat uang ntar mau sedekah, dapat duitnya kapan? Entah. Cuman ngomong niatnya sekarang. Itu bukan niat dalam syariat. Niat dalam syariat itu muqtarinatan atau muqtarinan bi'il, harus berbarengan dengan perbuatan, harus berbarengan dengan fi'il. Itu niat. Haqiqatun hukmun, hukumnya di kebanyakan ibadah atau di ghalibil ibadah hukumnya wajib. Di kebanyakan ibadah hukumnya wajib rata-rata. Ada yang sunnah, hukumnya sunnah. Ya, contohnya di mandi jenazah. Mandi jenazah itu nggak wajib niat, mandinya wajib, niatnya nggak wajib. Sunnah aja niat. Orang yang mandiin jenazah, sunnah aja niat untuk jenazah itu ketika mandi. Mandi yang wajib itu ada 6 ya. Salah satunya mandiin jenazah. Cuman wajibnya kepada orang yang masih hidup di sana. Setiap mukmin yang mengetahui kematian orang tersebut wajib mandi. Beda wudunya, disunahkan wudu juga. Wajibnya cuma mandi. Habis dimandiin disunnahkan diwuduin. Nah wudu itu, wudunya sunnah, niatnya wajib. Harus diniatin situ. Karena nggak ada wudu tanpa nih. Di sini disunahkan niat. Kalau mandi wajib, cuman sunnah niatnya, nggak wajib. Cuman kebanyakan ibadah, nggak seluruh kita katakan, kebanyakan ibadah, puasa, sholat, zakat, haji dan umrah itu ihram, itu artinya niat masuk ke dalam haji dan umrah. Nawaitul hajja wa ahramtu bi, nawaitul umrata wa ahramtu bi. Ini namanya ihram. Ihram itu niat dukhul fil nusuk, niat masuk ke dalam nusuk. Nusuk itu artinya ibadah, cuman sering dipakai untuk haji dan umrah. Itu ya. Begitu juga sholat berbagai jenisnya diwajibkan niat. Iktikaf diwajibkan niat. Gak niat gak dapat apa-apa. Kemudian wudu ya, wudu mandi juga diwajibkan nih. Walaupun ibadah sunnah, ibadahnya sunnah, cuma niatnya wajib. Wajib untuk dapat apa? Dapat pahala. Bukan wajib artinya ditinggalkan berdosa, enggak. Ibadahnya kan sunnah. Kayak mandi sunnah untuk sholat Jumat, mandinya sunnah, cuma niatnya wajib kalau mau dapat pahala. Karena mandi secara keseluruhan rukunnya ada 2, niat sama meratakan semua bagian tubuhnya dengan air. Itu yang wajib. Nah ini, ya di kebanyakan ibadah ya wajib. Cuman sebagian kan nggak wajib. Menghilangkan najis itu hukumnya wajib. Menghilangkan najis hukumnya wajib. Kapan menghilangkan najis itu wajib? Kalau di badan. Kalau di badan harus disegerakan dihilangkan najis. Karena mendiamkan najis nempel di badan hukumnya haram. Karena itu dinamakan tadammuh bin najasah. At-tadammuh melumuri diri dengan najis hukumnya haram. Kalau di baju nggak apa-apa, entar-entar aja. Kan ketika mau sholat mau pakai baju itu harus dihilangin najisnya. Nggak dihilangin dipaksain juga hukum sholatnya nggak sah. Kalau dari awal tahu itu nggak sah, dia lakuin juga. Itu namanya talaffuz bil ibadatil fasidah. Maksain masuk dengan ibadah yang fasid, yang rusak. Apa yang rusak? Karena syaratnya tidak dipenuhi. Kayak wudu enggak, tiba-tiba mau sholat.
hukumnya haram. Itu disebut bid'ah dalalah dengan makna yang benar ya. Sesat itu haram, nggak boleh. Baik, apa tadi? Hakikatun hukmun mahallun. Mahal itu tempatnya. Kapan? Tempatnya di mana niat? Tempat niat adalah hati. Tempat niat adalah hati. Jadi jangan salah lagi. Niat nggak pakai mulut, niat pakai niat nggak pakai mulut. Yang pakai mulut niatnya ya salah lah. Kita dalam bahasa Indonesia juga nggak disebut. Aku niat pakai mulutku kok. Aku niat dalam mulut. Kalau kita ngomong, aku udah niat padahal dalam mulut. Orang dengarnya gimana? Kok niat pakai mulut? Niat itu di mana? Dalam hati. Benar itu niat dalam hati. Bahkan kadang kita banyak menemukan kekeliruan juga di dalam ibadah. Sampainya niat cuma pakai mulut. Memang disunnahkan diucapkan lafaz niat, disunnahkan supaya untuk menggampangkan, memudahkan, membantu hati untuk mendatangkan niat tersebut. Cuman mahalnya tempatnya adalah hati. Kalau nggak percaya ya tanya aja orang. Aku niat dengan mulutku kok. Aku niat dalam mulut. Kenapa niat dalam mulut? Orang pasti bingung. Karena namanya niat dalam begitu juga ibadah. Tempatnya niat di dalam hati. Dengan kata lain, kalau ada orang niat pakai mulutnya, pakai lisannya, cuma hatinya nggak hadir, tidak mendatangkan niat tersebut. Apa yang dituju, apa yang dimaksudkan, apa yang dia niatkan, itu nggak sah. Terkadang begitu ya. Nawaitu saumal ghadin habis tarawih. Mulut ngomong, hati cuma nggak. Hati pikir ntar sahur apa, makan habis ini mau ngapain, dan yang lain sebagainya. Itu nggak sah. Tempatnya di hati, akan tetapi diucapkan dengan lisan, hukumnya sunnah. Mahallun wa zaman, waktunya kapan? Waktunya fi ibtida'il ibadah ghaliban, kebanyakan rata-rata di awal ibadah. Di awal ibadah. Makanya pengertian niat itu adalah bermaksud melakukan sesuatu cuman berbarengan dengan sesuatu tersebut. Bermaksud melakukan sesuatu berbarengan dengan sesuatu tersebut. Jadi di awal permulaan ibadah. Kalau wudu yang pertama kali yang wajib berbahan muka. Dan apa artinya wudu? Artinya wudu membasuh bagian anggota tubuhnya dengan air. Ketika wudu pertama kali terjadi kapan? Ketika air pertama kali kena muka, itu permulaan wudu. Di sana nih niat. Jadi kalau sebelum basuh nawaitul wudu'a pakai lisan lagi nyasa. Harus air kena ini baru dia niat dalam hatinya. Karena itulah awal ibadah. Ntar di dalam sholat juga, sholat awal ibadahnya awal sholat. Awal sholat adalah takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar niat di situ tuh. Dalam hati cuman. Bagaimana caranya terus? Itu juga mandi wajib. Begitu juga kalau haji kapan? Ya haji di awal ihramnya. Ihramnya sebelum masuk miqat. Sebenarnya dari sini dia niat untuk umroh dari rumahnya. Dia udah bisa niat ihram, udah bisa. Udah niat ihram, cuman susahnya kalau laki-laki ataupun perempuan juga kalau sudah niat ihram dia diharamkan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh orang yang sedang ihram. Nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku. Kalau laki-laki harus pakai dua helai kain aja itu, nggak boleh tutup kepalanya pakai kain itu. Kalau nggak semua bakal kena fidyah dalam haji. Nah kalau dia pakai dari Indonesia kan terlalu lama, jadi apalagi di pesawat bakal kedinginan, tutup kepala nggak boleh. Total ditunda lagi umrohnya 2 minggu ke depan, tambah lama lah. Berapa banyak? Cuman ada sebagian karena ada dalil lain ya yang mengatakan tidak di awal ibadah. Seperti apa? Puasa. Malah kalau di awal ibadah, di awal puasa nggak sah malahan dia puasa. Awal puasa itu kapan? Ketika kapan puasa dimulai? Ketika paham, rata-rata paham, cuman takut salah aja ngomong. Ketika terbitnya fajar, itu masuk awal puasa. Sebelum itu masih boleh makan. Kalau udah terbit fajar nggak boleh makan. Fajarnya fajar sodik. Ya adzan subuh. Masuk waktu adzan subuh. Kalau adzan subuh kadang ada yang kecepatan, yang tepat waktu. Nah itu kalau di awal itu di baru niat nggak sah malahan. Karena ada hadis la siyama liman lam yubayyitus shaum. Tidak ada puasa yang sah yang tidak menginapkan niat di malam hari. Malam itu dari terbenamnya matahari. Nah itu ada dalil khusus. Tidak harus. Sama kayak zakat. Zakat katanya kalau harta zakat itu udah kita pisahkan, udah bisa kita niatin. Kita pisahin harta zakat ini, niatin untuk berikan ke fakir miskin ya. Kita masuk kamar, toto udah hilang. Lihat CCTV yang ngambil orang miskin, udah sah. Karena sudah diniat, udah dipisahkan, udah diniatkan. Itu harta zakat. Kalau dia kebobolan, kemalingan, yang maling kebenaran orang miskin, ngasih tahu dia WA, saya orang miskin, saya mau ngambil hak saya. Nggak sah, karena belum diniatin. Suruh aja transfer dulu, ntar saya niatin baru transfer pulang, baru boleh. Kalau enggak, emang nggak sah. Oke, baik.